Shalom jemaat Tuhan. Biarlah pada saat malam yang indah ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai di hadapannya. Karena dialah Allah yang layak kita tinggikan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang di hadapan Tuhan pada saat malam yang indah ini. Membawa seluruh kehidupan kami. Hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami merasakan sukacita yang luar biasa. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan bisa memberkati dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Masuk hadiratnya
Mari kita terima sukacita surga. Haleluya. Kiranya sukacita Allah selalu ada dalam setiap hidup kita. Saat kita mau bersukacita, kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita Allah turun dalam hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau
ada buat kita. Tak pernah ku meragukan kasih setiamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah kekuatan, karena Engkaulah sumber keselamatan dalam setiap hidup kami. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Amin Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, yeah. Selamanya. Haleluya. Sampai selama-lamanya kasih Tuhan selalu ada buat kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sampai detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kami. Di mana saat kita mau belajar melayani di hadapan Tuhan, baik di gereja maupun di sekolah, Tuhan itu mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa. Terkadang apa yang tidak pernah kupikirkan, kasih karunia Tuhan itu ada. Apa yang tidak pernah kupikirkan, kubayangkan bagaimana ke depannya, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Dan Tuhan sudah memberikan yang luar biasa. Dan bersyukur sampai saat ini, pemulihan pita suara saya juga kembali pulih. Terbukti beberapa bulan ini, saya tidak pernah off untuk melayani Tuhan. Dan saya bersyukur di hadapan Tuhan, bahwasanya setiap doa-doa yang kita ucapkan, Tuhan itu selalu mengabulkan. Dan saya bersyukur pada saat malam indah ini, kita mau mengajak semua bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, saya boleh ada sampai hari ini. Dan kiranya oleh kemurahan Tuhan juga, sidang jemaat dimanapun berada,
boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalaupun hari ini belum menerima, percayalah kita semua akan menerima di hadapan Tuhan. Kita pujikan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan lebih sungguh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sampai hari ini karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Karena kemurahan-Mu kami boleh berdiri di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami mau belajar ya Tuhan, untuk mau peduli kepada orang lain ya Tuhan, untuk peka terhadap orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, supaya hidup kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakailah kami supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, supaya nama-Mu saja dipermuliakan. Sembunyikan anak-Mu yang sedang belajar ini ya Tuhan di balik salib Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Pada sore hari ini kami mau belajar kebenaran firman tentang, saya kasih tema, belajar untuk menjadi lebih sabar untuk orang lain. Belajar lebih sabar. Dan mari kita belajar tentang kekristenan. Kekristenan itu berbicara tentang jalan hidup. Dan kekristenan itu tidak pernah untuk diri kita sendiri. Kalau kita bukan untuk diri kita sendiri, berarti untuk orang lain. Dan aset yang paling besar dalam hidup ini bukan uang dan bukan barang, bukan benda-benda berharga. Tetapi aset yang paling besar dalam hidup kita itu adalah orang-orang di sekeliling kita. Dan Tuhan Yesus menghendaki agar kita anak-anaknya itu mau peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan menghendaki agar kita ini mau mengasihi, mau memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Kita harus belajar lebih sabar dan kuat untuk orang lain. Satu kesamaan bahwa semua orang itu tidak ada yang sempurna. Seperti lagu yang disampaikan tadi, penyembahan kepada Tuhan, bahwa kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh berdiri di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan.
Kita harus belajar lebih sabar, karena berkat Tuhan itu dalam kesabaran. Dan dimaksud kita itu harus lebih kuat. Itu berarti kita itu dituntut untuk tidak manja dan tidak minta diperhatikan. Tetapi Tuhan inginkan kita ini untuk menjadi dewasa, dewasa rohani, dewasa bertumbuh dewasa dalam iman. Mari kita buka ayatnya, Roma 15 ayat 1 sampai 5. Perikopnya orang yang lemah dan orang yang kuat. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Mari kita belajar mulai dari Roma 15 ayat 1. Kita buka Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat, sebenarnya tidak ada orang yang kuat itu. Yang kuat itu hanya Tuhan Yesus. Kalau kita kuat, kita boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia. Dan kita boleh menjadi kuat, itu karena orang lain. Kita bisa bersyukur, kita bisa menjadi lebih semangat, itu karena tidak lepas dari orang lain. Contoh, seorang ibu yang melahirkan, dia berjuang untuk melahirkan. Ibu itu menjadi kuat karena dia melihat keinginan untuk melihat anaknya lahir dan menjaga anaknya lahir di muka bumi. Seorang bapak bekerja harus membanting tulang, bekerja siang dan malam. Bapak itu menjadi kuat karena bapak itu teringat untuk keluarganya. Keluarganya perlu untuk kehidupan sehari-hari, untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Dan itu berarti kita itu kuat, itu karena orang lain. Kita menjadi kuat, tidak lepas dari orang lain. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus berpesan supaya menghendaki supaya kita itu tidak hidup untuk diri kita sendiri. Dan pesannya, perintah Tuhan terletak ada dua perintahnya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan menghendaki supaya kita ini tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita ini hidup untuk orang lain. Ketika kita ini menghidupi tidak untuk dirinya sendiri, percayalah, kemuliaan Tuhan akan hadir di dalam hidup kita. Kita sudah meninggalkan ku telah mati. Ketika kita ditebus dosa kita, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Tuhan tidak menginginkan kita hidup egois. Dan salah satu kunci kemenangan adalah hidup kita itu tidak untuk dirinya sendiri. Ketika kita hidup tidak untuk dirinya sendiri, kita tidak akan, ketika kita berdoa, kita tidak akan mut-mutan berdoa. Karena banyak sekali yang didoakan. Ketika kita banyak sekali yang didoakan, kita mendoakan
bangsa dan negara kita. Kita mendoakan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kita terbeban dengan saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Kita terbeban dengan tetangga-tetangga yang sakit penyakit. Dan ketika kita melayani betul-betul untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan, kita tidak akan mut-mutan melayani. Saya punya ponakan saya, masih usia 10 tahun. Dan dia katakan, ketika malam, dia berdoa, dia bilang gini, ngajak, ayo berdoa. Saya ini kalau berdoa itu enggak bisa cepat. Saya sampai kaget, loh kenapa? Iya, karena banyak sekali yang didoakan. Luar biasa, anak usia 10 tahun, dia mengatakan, banyak sekali yang didoakan, jadi mesti perlu waktu yang lama. Jangan sampai saya ini ngantuk kalau malam. Saya sampai luar biasa, anak usia 10 tahun, dia mendoakan, banyak sekali mendoakan bangsa dan negara, mendoakan, semuanya didoakan. Ketika itu usia 10 tahun. Dan dia dengan semangatnya dan setiap hari dia lakukan itu. Ketika kita mendoakan orang lain, kita jadi semangat dan tidak akan mut-mutan. Sama ketika kita melayani, betul-betul untuk memikirkan orang lain, kita tidak akan mut-mutan untuk melayani. Contoh yang bagian mengantarkan obat. Ketika kita memikirkan orang lain, hanya mengantarkan obat, mungkin hujan, di luar hujan lebat. Tetapi kita memikirkan ini bagaimana kalau orang lain ini perlu obat, orang ini butuh obat, maka kita akan hujan atau apapun, kita akan terjang untuk mengantarkan obat. Sebagai guru sama, kita memikirkan gimana murid-muridnya. Sebagai dokter sama, gimana pasien-pasiennya. Ketika hidup kita memikirkan orang lain, percayalah, ketika kita ini mau diberkati, mari kita miliki visi, fokus kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ketika kita ingin keluarga kita diberkati, persembahkan dulu keluarga kita untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kita. Kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita ini dituntut untuk menjadi dewasa dalam dewasa rohani, supaya kita tidak kekanak-kanakan tetapi kita menjadi dewasa. Dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Ketika jangan mencari kesenangan kita sendiri, ketika kita menyenangkan orang lain dulu, itu kita akan mendapat kepuasan batin. Kepuasan batin itu tidak terletak pada uang dan barang, tidak terletak pada barang-barang berharga atau apapun, tetapi Tuhan meletakkan kepuasan batin itu pada bejana tanah liat. Ketika kita tidak mencari kesenangan kita sendiri, ketika kita mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain, ketika kita mau membuat orang lain bahagia, maka hidup kita akan menjadi bahagia. Dan seperti di Kisah Para Rasul, ketika melayani, dia dibuat bersukacita, sukacita yang melimpah-limpah. Para rasul itu mengalami sukacita yang melimpah-limpah, dan itu merasakan sukacita ketika kita mau memperhatikan dan peduli kepada orang lain. Sukacita itu bukan didapat ketika banyaknya uang, banyaknya barang, punya harta yang melimpah, tetapi ketika kita mau menyediakan hati kita untuk orang lain. Dan kita percayalah, ketika taruh Tuhan dan orang lain dulu, prioritaskan Tuhan dan orang lain dulu, maka kita akan mendapat apa yang tidak pernah kita pikir dan kita bayangkan sebelumnya. Kemuliaan Tuhan, perkenanan demi perkenanan akan datang dengan tidak terduga.
Mari kita lanjutkan Roma 15 ayat 2. 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Di sini kita bicara Roma 15 ayat 2 berbicara supaya kita ini mau peka setiap mencari kesenangan sesama kita, mau peka terhadap orang di sekitar kita. Tuhan ingin mengubah hati kita, belajar peka, belajar peduli terhadap orang lain, orientasi kita kepada orang lain, bukan kepada diri kita sendiri. Tuhan mau kita ini bersikap empati. Empati beda dengan simpati. Empati itu kita berbicara apa yang bisa kita lakukan. Orang dan bersyukur kita bertumbuh di gereja yang betul-betul menjawab, memberi jawaban bagi orang-orang di sekitar kita. Gereja kita ada sekolah kebutuhan khusus, di mana tua bingung gimana harus menyekolahkan, tetapi gereja kita menyediakan sekolah kebutuhan khusus untuk memberi jawaban kepada masyarakat sekitar. Orang-orang yang berkebutuhan khusus bisa sekolah di sekolah Pelangi Kasih. Juga untuk pondok, ada juga untuk orang-orang spesial, menampung orang-orang spesial, di mana supaya orang-orang yang spesial itu bisa dirawat dengan baik, dan kita menyediakan rumah pondok waras. Dan itu kita salah satu gerakan-gerakan yang luar biasa untuk memberi jawaban kepada masyarakat apa yang dibutuhkan, bersikap empati, apa yang perlu bisa kita perbuat. Dan luar biasa, orang yang sakit datang mengalami kesembuhan, kemana-mana berobat tidak sembuh, tetapi datang dibawa datang mengalami kesembuhan. Luar biasa. Ketika kita betul-betul memiliki karakter Kristus, menceritakan betul-betul memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, kita akan melihat karakter ilahi. Kita akan melihat perkenanan demi perkenanan itu akan datang tanpa diundang. Kebajikan, kemurahan akan selalu mengikuti kita dan kita akan dibuat tercengang-cengang. Mari kita belajar untuk mau bersikap empati, mau peduli kepada orang di sekitar kita. Dan percayalah, doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Doa orang benar bicara hati, dan Tuhan mengenal, Tuhan yang paling tahu hati kita. Dan ini orientasi belajar tentang hati. Kita mau belajar untuk peduli kepada orang lain. Amin. Kita lanjutkan Roma 15 ayat 3. Roma 15 ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat 4. Roma 15. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 3 dan 4. Ini menceritakan tentang kehidupan Kristus. Kalau kita mencari teladan yang sempurna, itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yesus Kristus dicerca, diludahi, disiksa demi supaya anak-anaknya diselamatkan. Cerita dari situ kita mau belajar. Marilah kita boleh belajar memiliki karakter Kristus. Dan Kristen itu bicara tentang salib, pikul salib. Mari kita lanjutkan 15 ayat 5.
Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Di Roma 15 ayat 5, sumber ketekunan dan penghiburan kalau digabung menjadi satu, itu menjadi kesabaran. Kita belajar, kita ini dituntut untuk menjadi sabar. Tidak gampang. Kita belajar, di firman diajarkan, kalau orang berbuat jahat, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita sudah jalurnya benar, masih aja, salahnya masih ada aja. Tetapi mari kita belajar seperti Kristus. Belajar Tuhan Yesus rela untuk dicerca, dihina. Mari kita belajar dan kita ini bisa menjadi sabar. Biarlah fokus kita ini loh kepada janjinya Tuhan. Dan percayalah, janjinya Tuhan ini loh yang Tuhan mau. Kita ini harus melewati ini, kita ini harus memikul salib. Ini yang Tuhan mau. Dan percayalah, karena ini yang Tuhan mau dan kita semua mau melihat wajahnya Kristus. Kita mau melihat wajahnya Kristus. Itu yang membuat kita menjadi sabar. Biarlah kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mau menjadi lebih sabar. Kita mau menjadi mau mengalah. Meskipun kita ini intinya kita mau belajar memiliki karakter Kristus. Tetapi marilah kita bisa kuat itu karena Tuhan. Karena katakan bahwa ini loh Tuhan mau, ini yang Tuhan mau. Dan biarlah kita melihat wajahnya Tuhan. Ketika nanti kita ditanya, kita bisa melihat wajahnya Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kita lanjutkan Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bagaimana kita bisa menjadi lebih sabar dan kuat bagi orang lain? Fokuslah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mau belajar untuk sabar, orang yang seperti ini, alamatnya dekat dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Ketika kita berseru-seru, kita tidak mampu, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku penghiburan, dan percayalah Tuhan akan menolong dan pertolongannya itu selalu tepat waktu. Tuhan akan tidak pernah terlambat untuk menjawab. Ketika kita berteriak, minta tolong, Tuhan akan turun tangan untuk menolong setiap anak-anaknya. Marilah kita hidup kita ini mau sesuai dengan perintah Tuhan. Belajar memiliki karakter Kristus. Perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu adalah perintah. Dan Tuhan menginginkan supaya setiap kita anak-anaknya, pesan Tuhan, supaya kita mau mengasihi orang lain, kita mau peduli kepada orang lain. Ketika kita jalankan itu, percayalah kemuliaan Tuhan datang dalam hidup kita. Perkenanan demi perkenanan akan datang dengan tidak diundang. Dan percayalah kita akan dibuat Tuhan tercengang-cengang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarkan firman ini akan menjadi
penuntun bagi langkah-langkah kehidupan kita. Kita memperhatikan orang lain, kita menaruh kasih kepada orang lain. Seorang bernama Mother Teresa adalah orang yang selalu peduli dengan orang lain. Dia berkata seperti ini, saudara, di mana ada cinta, di situ selalu ada sukacita. Kalau hati kita ini penuh dengan cinta, melihat kelemahan orang lain, melihat penderitaan orang lain, dan hati kita siap untuk berbagi cinta, maka kita akan menemukan sukacita besar di dalam kehidupan kita. Seorang yang lain berkata begini, sukacita yang dibagikan adalah sukacita yang akan digandakan di dalam kehidupan kita. Apakah saudara percaya? Ketika engkau terus menabur sukacita, memberikan pertolongan bagi orang lain, maka Allah itu tidak akan tinggal diam. Dia akan melimpahkan anugerah kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus dimampukan untuk selalu berbuat baik. Orang yang setia dengan satu talenta untuk menolong orang lain, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, punya mata seperti mata Tuhan, punya tangan seperti tangan Tuhan, yang siap terulur untuk menolong setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Biarkan sungguh-sungguh firman akan jadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tapi biarkan kami membagikan cinta kepada orang lain. Dan kami percaya saat kami membagikan cinta, maka kehidupan kami akan penuh dengan sukacita. Saat kami membagikan cinta, maka kami akan mengalami pelipat gandaan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Bapa, biarkan kami umat-Mu akan terus bergerak, menyatakan cinta-Mu, sampai kami akan melihat kota kami diselamatkan, karena kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, ya Bapa. Mari pakai gereja-Mu untuk menjadi alat kasih-Mu, pakai gereja-Mu untuk menjadi alat berkat-Mu, ya Bapa. Sehingga lewat semuanya banyak jiwa boleh dimenangkan. Malam hari ini kami bersama-sama memanjatkan berkat untuk anak-anak kami di sekolah luar biasa, ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami kepadamu, kami melepaskan anugerah kesembuhan untuk semua anak-anak kami. Biarkan yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, tulang-tulang yang bengkok aku perintahkan untuk menjadi lurus. Dan anak-anak mengalami kesembuhan, ya Bapa. Kami meminta anugerah-Mu, ya Bapa. Dan biarkan lewat kesembuhan banyak orang boleh mengenal kasih-Mu. Kami juga mengangkat tangan kami bersama-sama, melepaskan berkat untuk anak-anak kami di Pondok Waras. Kami melepaskan berkat kesembuhan di dalam nama Yesus. Jamalah roh, jiwa, tubuh mereka sehat. Dan biarkan mereka boleh mengenal Engkau, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa, untuk isi hati-Mu pada malam hari ini. Biarkan kami terus menjadi alat-Mu di dalam tangan-Mu, ya Bapa. Terima kasih, kami percaya semua anak-anak-Mu yang mengambil keputusan untuk taat kepada firman-Mu, Engkau memberkati, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih, ya Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Mari saudara angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.